Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amala. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Surau TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya dan juga limpahan karunia-Nya. Di antara limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua adalah kita bisa beribadah dan melakukan aktivitas-aktivitas kita di dalam keseharian kita. Dan ini merupakan kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan juga kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa Surau TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang semoga Allah berkahi ini, sebagaimana biasanya kita di setiap pekannya kita sama-sama membahas sebuah kitab yang atau bisa dikatakan sebagai kitab kecil karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, yang mana kitab ini adalah Asyratu Asbabin liinsyirahi sadr, 10 sebab di dalam lapangnya dada, yang mana kita sudah berada di as-sababu tasi', sebab yang ke-9, yaitu tarku fudulil umur. Di antara lapangnya dada adalah, kata beliau di sini, meninggalkan hal-hal yang berlebihan. Jadi di antara sebab lapangnya dada seorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara atau hal-hal yang berlebihan. Dan ini sudah kita bacakan di pertemuan sebelumnya. Kita sedikit ulangi kembali, lalu baru kita akan lanjutkan di teks yang berikutnya. Di sini muallif hafizahullahu taala, penulis dari kitab ini yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala, beliau mengatakan famin asbabi insyirahis sadr, di antara sebab-sebab lapangnya dada, di antara sebab-sebab lapangnya hati adalah siyanatul lisan an fudulil kalam, adalah menjaga lisan. Apa makna dari menjaga lisan ini? Adalah menjaga tutur katanya, perkataannya, ucapannya, itu yang dia jaga. Ya, bukan menjaga lisan, yang menjaga lidah, menahan lidahnya, ya artinya setiap tutur kata yang ingin dia katakan, setiap ucapan yang ingin dia ucapkan, setiap perkataan yang ingin dia katakan, itu dia usaha untuk menjaganya agar yang keluar itu adalah baik-baik, atau yang keluar itu adalah kebaikan-kebaikan. Wa siyanatul udhuni an fudulil istima', dan menjaga udhun, menjaga telinga dari banyaknya mendengar. Ya, menjaga
pendengaran dari banyak mendengar hal-hal yang itu berlebihan. Ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama bahwasannya suatu yang mubah jika dia sudah masuk ke tahapan berlebih-lebihan, maka dia bisa apa? Dia bisa jatuh kepada perkara-perkara yang makruhat. Dan juga wasiyanatul aini an fudulin nazar, dan menjaga ain, menjaga mata dari berlebih-lebihan di dalam melihat sesuatu. Jadi di sini kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab agar dada kita lapang, hati kita lempeng, hati kita lapang, luas, adalah menjaga anggota tubuh kita ini atau indera kita dari hal-hal yang dia bisa menjerumuskan kepada hal-hal yang berlebih-lebihan. Ya. Kita boleh berbicara mubah, tapi kalau kita berbicara perkataan-perkataan yang mubah, jika sudah tahap yang berlebih-lebihan, maka dia jatuh kepada hal-hal yang makruhat, hal-hal yang dibenci. Dan juga dengan istima', hal yang mubah misalkan, tapi kalau memakan waktu yang panjang dan membuat nanti kita boleh didengar misalkan, tapi kalau misalkan ini akan membuat kita lalai, kalau berlebih-lebihan, misalkan kita mendengarkan berita misalkan, tapi kalau sudah berlebih-lebihan di dalam konteks yang berlebih-lebihan, ya dia mendengar berita dalam waktu yang panjang, dalam waktu yang lama, maka ini bisa jatuh kepada apa? Kepada hal-hal yang makruhat, yang dibenci. Jadi hal-hal yang berlebih-lebihan termasuk juga wasiyanatul aini an fudulin nazar, dan berlebih-lebihan di dalam melihat suatu yang mubah misalkan, kalau dia sudah banyak atau sudah berlebih-lebihan sehingga dia lalai dengan kewajibannya, lalai dengan apa? Lalai dengan tugasnya, maka dia jatuh kepada makruhat, bahkan dia bisa jatuh kepada hal-hal yang haram. Mubah, lalu dia bisa jatuh kepada makruhat, dan makruhat dia jatuh kepada yang hal-hal yang haram. Maka kita harus berhati-hati. Boleh melakukan, tapi dalam skala yang jelas, dalam skala yang terukur, tidak berlebih-lebihan. Fa insyighalun nafsi al-insan wa qalbihi bil fuduli an umuril muhimmah wa an umuril lati takunu biha sa'adatuhu wa falahuhu wa salahuhu fi dunyahu wa ukhrahu lahu atharun balighun ala hayatil insan bidhiqi wan nakadi wal haraji. Bal inna fudul sam'i wal basari wal kalami sababun lil jalbil humum wal ghumum wa yatarattabu alayhi min al awaqibi al wakhimati ma la yahmaduhu al insanu fid dunya wa uqbah. Dan di sini beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah taala, beliau mengatakan fa insyighalun nafsil insan, kesibukan jiwa atau qalbihi atau hati seorang bil fudul, dalam perkara hal-hal yang berlebih-lebihan, anil umuril muhimmah wa an umuril lati takunu biha sa'adatuhu wa falahuhu wa salahuhu fid dunya wa ukhrahu lahu atharun balighun ala hayatil insan. Kesibukan jiwa dan hati seorang di dalam hal-hal yang berlebih-lebihan, baik itu yang tidak penting atau dia menjauhkan hal-hal yang bisa membuat dia terjerumus kepada hal-hal yang tidak perlu dia ketahui, atau bahkan bisa menjerumuskan dia kepada hal-hal yang haram, maka ini menjadi sumber
kebahagiaan, sumber keberhasilan, dan merupakan menjadi sumber kebaikan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi jika seorang dia berusaha untuk dia menjaga dirinya untuk tidak jatuh kepada suatu yang berlebih-lebihan, ternyata dampaknya apa? Dampaknya itu bisa mendatangkan kebahagiaan di dalam dirinya, keberhasilan dan kebaikan dari sisi dunia maupun dari sisi akhirat. Wa ukhrahu lahu atharun balighun ala hayatil insan bidhiqi wan naqdi wal haraji. Karena orang yang dia jatuh dalam perkara-perkara yang berlebihan tersebut, ini akan mendatangkan apa? Akan mendatangkan kesempitan dada. Ya, orang semakin banyak dia mengetahui sesuatu yang mubah, membuat dia berpikir kalau dia melakukan hal ini nanti akan seperti ini. Ya, dia mengetahui banyak informasi tentang orang lain, lama-lama dadanya akan sempit. Hatinya akan sempit. Oh, si fulan sudah sukses, si fulan semakin banyak dia tahu, apalagi ya berkaitan dengan orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, apalagi itu adalah teman-teman dekatnya, ini akan membuat dadanya akan semakin sempit. Ya, apalagi orang-orang tersebut atau teman-temannya tersebut atau orang-orang dekatnya tersebut dulunya itu sudah lebih maju daripada dia. Dan memang terkadang ada orang, ya, dan ini memang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasannya al-hasadu itu min tiba'il bashar, merupakan di antara tabiat dari manusia. Di antara tabiat dari manusia, bahkan kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, markuzun fi tiba'il bashar. Ya, bahwasannya al-hasad, seorang yang dia hasad, ini merupakan termasuk sifat bawaan dari manusia. Artinya, semua orang memiliki potensi untuk hasad. Kenapa? Karena namanya manusia, dia tidak ingin kalau ada orang lain yang lebih unggul daripada dia. Dan unggulan di sini terutama berkaitan dengan jika profesinya adalah profesi yang sama. Misalkan antara guru dengan guru memiliki profesi yang sama, ini sangat besar sekali terjadinya hasad. Misalkan guru A dia lebih sukses, lebih rajin, sehingga dia lebih banyak menghasilkan daripada guru yang satunya lagi. Karena memang orang yang hasad itu dia melihat kebanyakan itu memang di dalam satu profesi. Jadi ketika seorang dia banyak mengetahui dengan orang lain, itu membuat dadanya akan semakin sempit. Misalkan ketika seorang dia melihat orang lain yang lebih mewah, yang lebih sukses, dia memandang dirinya, saya tidak seperti itu. Terkadang mengakibatkan kurangnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ada orang hidupnya lebih glamor, sehingga dia melihat dirinya, oh, saya ini masih jauh dari kesuksesan. Sehingga dia Dia melihat dirinya masih banyak kekurangan. Banyak yang Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kenikmatan kepada dia. Dia beranggapan bahwasannya kenikmatan yang Allah berikan kepada dia masih sangat sedikit. Sehingga dia tidak bersyukur atau bahkan kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kita semua dalam perkara dunia, apa kata Rasulullah? Unduru ila man huwa asfala minkum
wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang yang berada di bawahmu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah kalian dalam perkara dunia melihat ke atas. Jadi dalam perkara dunia, kata Rasulullah, lihatlah selalu orang yang ada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Kenapa kata Rasulullah? Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Agar kalian tidak meremehkan kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Jadi, orang yang dia banyak melihat sesuatu, banyak mendengar sesuatu, sehingga apa? Atau dia banyak berbicara tentang sesuatu, ini membuat hatinya akan sempit, membuat dadanya akan sempit. Dan membuat dia akan menjadi galau. Gampang dia merasakan kegundahan, kegundah gulana. Ya kok bahkan banyak merenung. Dan dia akan menimbang-nimbang. Aduh, saya masih seperti ini. Aduh, banyak mengeluh. Sehingga dia jauh dari qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Sehingga hidupnya semakin sulit. Apa sebabnya? Karena terlalu banyak melihat sesuatu, terlalu banyak mendengar sesuatu, terlalu banyak berbicara tentang sesuatu. Jadi, kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha untuk membatasi hal-hal yang mubah, baik itu yang kita lihat untuk perkara-perkara yang mubah, ya itu ada limitnya, ada batasnya. Jangan sampai over, jangan sampai berlebihan. Ini dalam perkara mubah saja. Apalagi dalam perkara-perkara yang haram, tentu berusaha kita jauhkan dengan sejauh-jauhnya. Karena perkara mubah saja bisa mengiring kepada perkara-perkara yang makruhat, bisa menjerumuskan seorang kepada hal-hal yang diharamkan. Apalagi ya, dia bermain di perkara-perkara yang makruh, yang dibenci, yang tidak disukai, atau perkara yang haram, tentu akan besar dampaknya di kemudian hari. Lalu berikutnya, bal innal fudul al-sam'i wal basari wal kalam sababun lil jalbi al-humum wal ghumum wa yatarattabu alaihi min al-awaqibi al-wakhimati ma la yahmaduhu al-insan fi dunyahu wa uqbah. Dan sesungguhnya seperti yang kita jelaskan bahwasannya banyak berlebihan dalam mendengar, dalam melihat, dalam berbicara merupakan sebab seorang mendapatkan kegalauan, rasa sedih dan awaqib dan hal-hal yang dapat menjerumuskan kita kepada suatu yang dapat merugikan kita. Wa kam jarra fudul an-nadhar aw al-kalami aw as-sama' ala sahibihi al-wailati wal hasarat. Betapa banyak atau betapa sering orang yang dia berlebih-lebihan di dalam melihat, berlebih-lebihan dalam berbicara, berlebih-lebihan di dalam mendengarkan sesuatu, membawa malapetaka dan penyesalan bagi pemiliknya. Jadi kita melihat dan menyaksikan betapa banyak orang yang dia berlebih-lebihan dalam satu perkara sehingga itu membuat dia mendapatkan hal yang merugikan dirinya sendiri, baik itu rugi dari segi dunia, apalagi itu kerugian akan berdampak dari sisi akhiratnya di kemudian hari. Walihada yanbaghi lil mu'min an yajtahida fi tahdhibi nafsihi wa an yazummaha bi akhlaqil fadilah
wa ri'ayati lil adabi wal hifdhi lin nafsi wal bu'di an kulli ma yadurruha wa yuhlikuha. Maka di sini kaum muslimin dan muslimah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walihada, oleh karenanya seorang mukmin yanbaghi lil mu'min an yajtahida fi tahdhibi nafsihi. Hendaknya dia bersungguh-sungguh di dalam mendidik dirinya, di dalam mengatur dirinya, di dalam mengontrol dirinya. Wa an yazummaha bi akhlaqil fadilah, dan hendaknya dia berusaha menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. War ri'ayati lil adabi, dan dia juga berusaha untuk menjaga adab-adabnya. Wal hifdhi lin nafsi wal bu'di an kulli ma yadurruha wa yuhlikuha. Dan dia menjaga dirinya dan menjauhkan dirinya dari segala sesuatu yang dapat merugikannya atau yang dapat membinasakannya. Maka kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bagi seorang mukmin dan untuk kita semua berusaha untuk menjaga diri kita, untuk mendidik diri kita agar kita memiliki akhlak yang baik, memiliki akhlak yang utama. Dan bagaimana kita berusaha mengontrol diri kita atau menghiasi diri kita dengan adab-adab yang baik, akhlak yang mulia, tutur kata yang indah, attitude yang baik. Ya, karena kita melihat bahwasannya dimanapun kita berada, memang akhlaklah yang menjadi nomor satunya. Bahkan Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, tak kala beliau menulis kitab Bulughul Maram, ini merupakan kitab hadis yang beliau kumpulkan, yang sebagian besarnya adalah tentang hadis-hadis fikih hadis, baik dari tohara sampai tentang bab haji. Di akhir dari bab itu semua, beliau mencantumkan dengan satu kitab yang dinamakan dengan Kitabul Jami'. Kitabul Jami' berisikan tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang akhlak, tentang adab, dan akhlak-akhlak yang mulia lainnya. Bagaimana kita memiliki akhlak yang mulia, bagaimana kita harus berusaha menjauhkan diri kita dari akhlak-akhlak yang buruk. Ya, jadi dalam kitab Bulughul Maram tersebut, Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala mencantumkan di akhir dari pembahasan fikih hadis, beliau mencantumkan tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang akhlak dan adab. Kata para ulama, wallahu a'lam, adalah seorang ketika dia sudah berilmu, dia menjadi fikih, dia paham dengan agamanya, dia banyak menghafal hadis-hadis, dia banyak menghafal tentang ilmu-ilmu dalam syariat Islam. Kalau dia adabnya atau akhlaknya kurang, maka itu tidak ada gunanya. Ilmu yang tinggi kalau zero dari segi akhlak, zero dari segi attitude, nol dari segi akhlaknya, ya, sifrun dari segi adabnya, maka tidak ada gunanya ilmu yang tinggi. Makanya Rasulullah SAW, innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya Rasulullah SAW memiliki akhlak yang sangat tinggi, yang sangat mulia, yang agung. Dan akhlak itulah akhlak Nabi SAW yang sangat-sangat dikenal oleh bahkan musuh-musuh beliau sekalipun. Ini menunjukkan bahwasannya betapa tingginya kedudukan akhlak dalam agama Islam, sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, al-birru husnul khuluq. Kebaikan adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik. Kita tahu bahwasannya dalam agama Islam ada banyak kebaikan-kebaikan. Kata Rasulullah SAW, al-birru husnul khuluq. Kebaikan adalah akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwasannya akhlak yang mulia merupakan
kebaikan-kebaikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Artinya, akhlak yang mulia memiliki nilai kebaikan yang sangat tinggi dibandingkan dengan nilai-nilai kebaikan yang lainnya. Jadi, kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa mulianya akhlak dan adab, apalagi di zaman sekarang. Orang sepintar apapun, walaupun dia memiliki prestasi yang banyak, kalau nol dari segi attitude, nol dari segi akhlak dan adab, maka orang akan berat hati untuk memaksimalkannya, untuk mengajaknya bekerja, dan yang lain-lain. Dan apalagi ternyata seorang yang dia memiliki akhlak yang buruk, attitude yang buruk, attitude yang tidak baik, ternyata itu di antara dampaknya itu akan membuat dadanya menjadi sempit. Orang yang banyak berbicara, orang yang banyak dia mendengarkan sesuatu, orang yang banyak melihat, ini membuat seorang bisa sempit dadanya, sempit hatinya. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim dan muslimah untuk menjaga diri kita dari akhlak-akhlak yang buruk dan bagaimana kita berusaha untuk beradab, untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan di sini beliau di akhir dari pembahasan ini beliau mengatakan wa mimma ubtuliya bihin nasu fi hadzal zaman wa fataha lahum abwaban adidatan minal fudul. Dan kita melihat bahwasannya di antara salah satu ujian yang kita hadapi di zaman sekarang atau di zaman ini inhimakuhum bin nadari fi syasyatil jawwal adalah kita banyak membuka berbagai pintu-pintu hal-hal yang itu semua jatuh kepada hal-hal yang berlebihan melalui kita melihat ponsel kita, melihat smartphone kita, tablet atau televisi dan yang lainnya. Ya. Jadi kita untuk saat ini kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kotak yang mana di dalam kotak tersebut, dalam persegi tersebut kita bisa membuka pintu-pintu yang sangat banyak. Kita banyak membuka pintu-pintu dengan cara berlebih-lebihan. Pintu-pintu tersebut adalah dengan cara kita men-scroll-scrollnya. Kita dengan layarnya, kita berganti-ganti channel kah, kita men-scroll-scroll berita kah, men-scroll-scroll medsos kah. Ya mungkin awalnya ya kita men-scrollnya itu dengan apa? Dengan ya mungkin dengan niat ya cuma ingin penasaran, ingin melihat. Ya. Lama-lama kita ketagihan dan disibukkan. Dan wallahu a'lam, terkadang di dalam hal ini bahkan kita sudah sampai berada atau dalam kondisi sampai di tingkat candu. Ya bahkan kalau kita tidak memegang HP beberapa jam misalkan atau dalam satu hari, ini terkadang kita merasa gelisah. Kalau misalkan berhubungan dengan pekerjaan itu masih oke. Tapi kalau kita ada ketergantungan dengan medsos misalkan, kalau tidak lihat selama seharian, ya seperti merasa ada yang kurang dalam hidupnya atau ada yang kurang dalam kesehariannya. Ini merupakan di antara tanda-tanda bahwasannya itu sudah masuk di tahap kecanduan. Sudah masuk di tahap berlebih-lebihan. Al-fudul bin nadhari ila syasyatil jawwal wa taqlib as-safahat wal mawaqi' talaban li fudulil umur. Ya melihat, men-scroll-scroll ya halaman-halaman dan channel-channel
yang mana ini jatuh kepada hal-hal yang berlebih-lebihan di dalamnya. Bal wa rubbama sayyi'aha wa dhamimaha. Dan bisa jadi itu mengantarkan kepada keburukan, kepada hal-hal yang tercela. Fatarattaba 'ala dzalika madarratun 'azimatun likatsirin minal muslimin fi dinihim wa akhlaqihim. Jadi merupakan sebab kerugian yang besar bagi kaum muslimin di dalam agama mereka, di dalam akhlak mereka. Ketika seorang disibukkan dengan ponselnya, disibukkan dengan smartphone-nya, sehingga dia banyak lalai dari segi agamanya. Sehingga dia minim berkomunikasi dengan orang lain, sehingga akhlak dia kepada orang lain ketika dalam pergaulan, dalam berkomunikasi terkadang cenderung agak kasar misalkan. Maka ini kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berlebihan di dalam penggunaan ponsel dan menyaksikan ponsel atau smartphone ini bisa menjerumuskan seorang kepada kemudaratan, kerugian baik dari segi dunianya maupun dari segi akhiratnya kelak. Karena semua kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Kenikmatan apa yang Allah berikan kepada kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dhayya'a lahum awqatahum wa jarra lahum minal humumi wal ghumum wa dhiqus sudur sunufan wa alwanan. Dan ketika seorang sudah menjadi candu dengan gadgetnya, maka dia akan banyak kehilangan waktu yang dia miliki, dan sehingga terkadang betapa banyak orang yang dia misalkan candu dengan game, yang dia inginkan adalah agar dia mendapatkan healing, mendapatkan kenyamanan, mendapatkan refreshing agar dia kembali fresh lagi. Ternyata setelah dia bermain game membuat dia semakin frustasi, membuat dia semakin emosi, semakin membuat dia hatinya semakin lebih sempit. Maka kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa Surau TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara min husni islamil mar'i, di antara baiknya Islam seorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Jadi, kalau kita ingin melihat bagaimana kualitas dari keislaman seorang adalah seberapa pintar, seberapa cerdas dia di dalam memanage waktunya, di dalam memfilter kondisi-kondisi dia. Mana yang dia rasa penting untuk agamanya, dia ambil. Mana yang dia nilai bahwasannya ini penting untuk dunianya, ternyata berdampak kepada akhiratnya, sehingga dia bisa menfilterisasi. Maka kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting kita mempelajari tentang akhlak yang mulia, bahwasannya kita bisa berusaha menjaga akhlak kita agar kita memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, dan juga kebanyakan keburukan itu disebabkan oleh lisan. Makanya termasuk tadi yang kita bahas dari awal, hifzul lisan. Ya, kata Rasulullah SAW, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah al-muslim. Seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang hakiki adalah man salimal muslimuna, yang mana muslim yang lainnya itu selamat dari lisannya dan tangannya. Hifzul lisan, menjaga tutur kata, menjaga ucapan. Ini sangat penting karena kebanyakan kemudaratan atau kemaksiatan terjadi dari
lisan yang kurang terfilter dan kurang terjaga. Maka kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa Surah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha untuk menjaga diri kita dari akhlak-akhlak yang buruk, dan bagaimana kita berusaha mengatur diri kita, memanage diri kita agar kita tidak terjatuh di dalam perkara-perkara yang berlebih-lebihan. Karena dengan kita berusaha untuk mengatur itu semua agar kita tidak jatuh dalam perkara-perkara yang berlebih-lebihan, ini membuat dada kita akan menjadi dada yang lapang, hati yang lapang, sehingga kehidupan kita akan semakin lebih baik. Kebaikan kita akan dapatkan baik dari dunia kita, sisi dunia kita, maupun dari sisi akhirat kita. Dan kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha untuk selalu menjaga niat-niat baik kita, dan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam setiap ibadah-ibadah yang ingin kita kerjakan. Karena kemudahan di dalam beribadah ini karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berusaha untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua dalam hamba-hambanya yang ikhlas dan yang senantiasa bersyukur. Barakallahu fikum. Cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Mari ambil bagian dalam dakwah yang mulia ini dengan cara menjadi donatur tetap Surau TV. Anda juga bisa berdonasi menggunakan cara scan QR kode QRIS berikut ini. Jazakumullahu khairan.